Berapa Yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar di halaman 123. 123. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Anak soleh solehah. Siap Yanda. Sikap duduk santun. Yes. Sikap tutup mulut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Amin. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh dan solehah, kita buka buku halaman 123. Sebelumnya Yanda akan bacakan terlebih dahulu. Ayo berdiskusi. Simbiosis. Kemarin kita sudah belajar tentang simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis yang merugikan apa? Yang merugikan parasitisme. Iya, betul. Parasitisme. Parasitisme. Itu adalah salah satu simbiosis yang merugikan salah satu ya, yang merugikan salah satu pihak. Contohnya adalah apa kemarin? Contohnya hewan benalu yang hidup pada sebuah pohon. Itu merugikan. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Yang Anda bacakan terlebih dahulu ya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi merupakan salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk mendapatkan makanan. Sementara itu, tanaman dan hewan piaraan juga memerlukan manusia. Oke, kita ke halaman 123. Untuk yang pertama membaca ini yang sudah hidup ini Jasmine. Silakan Jasmine. Halaman 124. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Dapatkah kalian menyebutkan ketiga jenis simbiosis berikut? Perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, kita akan bahas. Nomor 1. Itu ada gambar kupu-kupu dengan bunga ya. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme. Karena apa? Karena kupu-kupu itu membantu penyerbukan pada bunga. Dan sebaliknya, kupu-kupu memperoleh nektar atau rasa manis pada bunga. Oke, selanjutnya yang kedua, itu ada bunga yang berbuah yang hidup pada pohon. Itu simbiosis apa ya? Ada yang tahu? Anak soleh soleha ada yang tahu nggak? Kalau bunga bertumbuh di pohon, itu simbiosis apa ya? Parasitisme. Iya, parasitisme karena bunga tadi mengganggu hidup pohon. Pohon dirugikan. Nah, selanjutnya ada nomor 3. Simbiosis apa ya nomor 3? Ikan dengan ini ya. Ini adalah simbiosis mutualisme ya, sama ya. Komensalisme ya. Komensalisme, simbiosis komensalisme. Yaitu ikan diuntungkan oleh
terumbu karang dan hewan-hewan lainnya, namun yang terumbu karangnya itu tidak memperoleh kerugian ataupun memperoleh keuntungan. Nah, yang nomor 4 itu gambar apa ya itu nomor 4 ya? Parasitisme. Iya, betul. Itu merugikan ya. Merugikan gambar nomor 4 itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kanita. Berdasarkan gambar-gambar di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana penjelasan kalian mengenai hubungan dua makhluk hidup pada tiap gambar di atas? 2. Jelaskan perbedaan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. 3. Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil dari hubungan khas dua jenis makhluk hidup pada tiap gambar di atas? Oke, baiklah. Tadi sudah sedikit kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan dengan ayo berlatih. Rehan bawa buku, ada buku enggak? Ada dia lihat. Oke. Baiklah, selanjutnya boleh ke Alfit. Ayo berlatih. Yayan, Ya, ayo berlatih, Alfit. ayo berlatih hubungan antara rantai makanan dan jaring makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi merupakan faktor yang sangat penting dalam saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk saling ketergantungan tersebut dapat dilihat dalam rantai makanan dan jaring makanan. Bagaimanakah peran rantai makanan dan jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan di suatu ekosistem? Bacalah teks berikut dengan seksama. Seksama. Oke, Cila. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lainnya yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun membuat sendiri makanannya. Roh makhluk hidup yang dapat membuat sendiri makanannya disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak bisa membuat sendiri makanannya. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Oke, baiklah. Selanjutnya Habib. Halaman berapa ya? Halaman 125. Halaman 125, Abiu boleh hidupkan kameranya, Abiu. 125. Ya, silakan Habib. Anen. Alennya kedua. Mana? Makhluk hidup. Makhluk hidup memakan makanan tanpa bisa membuatnya sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Adapun hewan yang memakan hewan sebagai sumber energinya disebut karnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya di dalam rantai makanan. Oke, sekarang rantai makanan. Kita lanjutkan. Abiu, boleh baca Abiu. Halaman 126, Abiu. Hubungan. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup dapat berupa hubungan makan dan dimakan. Hubungan ini akan membentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah
hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi pemakan konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lainnya. Mangsa adalah terbeli yang hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lainnya. Dengan demikian adalah konsumen yang berburu makanan, jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Oke, makasih Abiu. Selanjutnya Kanita. Kanita. Hidupkan dulu suaranya. Belum hidup Kanita. Oke, silakan. Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi atau makanan dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lainnya dalam suatu urutan tertentu. Berikut ini adalah contoh rantai makanan sederhana. Rumput atau tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimangsa oleh ular. Ular tersebut dimangsa oleh burung elang. Ketika elang mati dan kemudian membusuk akan diuraikan oleh pengurai seperti bakteri dan kemudian diserap lagi oleh tanah tempat tanaman tumbuh. Iya, Cila. Peristiwa di atas adalah rantai makanan dalam urutan tersebut. Kita bisa dengan mudah menentukan konsumen tingkat 1 yaitu tikus, konsumen tingkat 2 yaitu ular, dan konsumen tingkat 3 yaitu elang. Oke. Dalam ekosistem suatu Oke, boleh ganti Cila sekarang Jasmine. Dalam ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan, tetapi juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa lainnya. Jika dalam rantai makanan dapat ditarik petugas seluruh pada jaring-jaring makanan, ada jaring-jaring makanan. Peristiwa makan dan dimakan menjadi lebih kompleks karena satu makhluk hidup dapat memakan lebih dari satu jenis makanan dan satu makhluk hidup dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Apabila rantai makanan yang satu berkaitan dengan rantai makanan yang lainnya, maka akan terbentuk sesuatu yang dikenal dengan istilah jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan tidak ada lagi urutan yang runut seperti pada rantai makanan. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan buat soal ya dari teks itu ya. Oke. Terlihat nggak ininya? Layar putihnya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Tanda perbesar. Oke, teks. Soal. Latihan. Kayaknya ganti deh warnanya biru terus. Biru warna apa ya? Yan, Non, kenapa? langsung nulis ya. Iya, langsung tulis boleh. Itu langsung jawabannya aja ya. Gak usah soal. Teks. Ngomong. Teks. Yan. Hmm? Oh Yan, doa. Mudah ini. Jawaban. Mudah, Biu. Langsung jawabannya Abi, siapa? baik. Alfit. Lo ada semua. Langsung jawabannya. Oh, Ketik halaman berapa ya? Halaman 125 sampai 126. Mudah Yan kok. boleh tak langsung? Yan boleh tak langsung jawabannya Pak Yan? Yo, soal dulu. Jawabannya Nanti ngerjainnya setelah Zoom. Apakah yang
dimaksud mudah kok. Tumbuhan kenapa? Autotrof. Nanti ininya ya kumpul di sekolah aja ya. Nanti Anda nilai pas pertemuan. Jangan lupa itunya ya anak soleh dan soleha. Tugas apanya? Membuat pamflet. Pamfletnya. Iya. Nanti Anda foto. Lupa ya. Iya, dibuat nanti. Apakah konsumen omnivor itu nomor 3 pada rantai makanan makanan Jawabannya sesuai paragraf ya. terdapat gimana, Fit? Apa, Fit? Itu jawabannya sesuai paragraf aja ya. Iya, mangsa. Predator. Oke. Apakah ada 2 ya nomor 3 ini? Apakah mangsa itu, dan apakah predator itu? Oke. Nomor 4. Berikan contoh besok yang Anda nilai ya ini. Jangan enggak dibuat. Mengapa perlu jaring-jaring? Lima aja ya. Ya, 5. Fit. Apa mau 10? 5 aja ya, oke. Peristiwa makan dan dimakan menjadi lebih kompleks. Oke, yang Anda bacakan soal latihan berdasarkan teks halaman 125 sampai 126. Nomor 1. Apakah yang dimaksud tumbuhan autotrof? Oke, nomor 2. Apakah konsumen omnivor itu? Nomor 3. Pada rantai makanan terdapat mangsa dan pemangsa atau predator. Apakah mangsa itu dan apakah predator itu? Nomor 4. Berikan contoh rantai makanan sederhana. Dan nomor 5, mengapa pada jaring-jaring makanan peristiwa makan dan dimakan menjadi lebih kompleks? Jawabnya adalah karena
Oke, sudah soalnya? Ya Anda tanya dulu. Kanita sudah? Belum ya. Belum? Tinggal nomor 5. Oke. Jasmine Ya. sudah? Jasmine? Sudah belum? Belum. Belum. Alfit sudah belum soalnya? Soal dulu ya. Belum juga Fit ya? Belum. Coba sekarang Kila. Kila sudah belum soalnya? Sudah. Sudah ya, tinggal jawab ya. Habib? Bib? Habib? Belum. Belum. Raihan? Rehan masih tampaknya masih menulis ya? Belum ya? Ya, silakan ditulis ya. Sudah belum? Udah ya. Oke. Baiklah anak soleh dan soleha, nanti boleh di screenshot ini. Di screenshot. Dikelagian. Oke, atau nanti juga ya Anda share videonya kok. Ya Anda share di video. Agian, Tarian. Sudah, Pit? Bentar. Sudah. Oh, nak dipoto. Oke. Dulu, ke foto dulu. Iya. Silau, Pit. Udah? Oke, baiklah. Udah. Ya anak soleh dan soleha, kalau sudah soalnya, sudah ini boleh dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang telah Yanda berikan. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak. Kalau enggak, biar itu ya. Yanda tutup ya. Sebelum Yanda tutup, kita cek dulu coba. Anak soleh. Ya, kecil. Anak soleha. Siap ya. Ya, kalau di Zoom kayaknya anak solehanya lebih semangat ini ya. Sekarang dua-duanya. Anak soleh-soleha. Siap ya. Baiklah, anak soleh dan soleha. Ya Anda cukupkan. Dan nanti jangan lupa lanjutkan tugasnya atau soal tadi boleh dijawab di rumah sekarang ya. Untuk itu, mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, yang Anda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.